Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wasilatul Hasanah dengan NIM 231252291. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Nah, menurut Hack dan Ken tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu dalam bekerja dengan informasi serta mendukung dan memproses kebutuhan informasi. Sedangkan teknologi informasi kesehatan atau Health Information Technology atau HIT adalah penerapan teknologi komputer, jaringan, dan perangkat digital untuk mengelola, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kesehatan. Adapun manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kedua, mendukung keputusan klinis melalui Clinical Decision Support System atau CDSS. Yang ketiga yaitu memudahkan akses data pasien secara cepat dan akurat. Yang keempat, meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi kesalahan medis. Yang kelima, mendukung manajemen dan kebijakan berbasis data atau big data dan analitik kesehatan. Dan terakhir yaitu memfasilitasi edukasi dan promosi kesehatan melalui aplikasi mobile dan telemedicine. Selanjutnya ada bentuk dan instrumen. Di sini ada perbedaan bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Bentuk teknologi informasi di bidang kesehatan adalah jenis atau model penerapan teknologi digital yang digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan adalah alat perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, atau sistem digital yang secara nyata digunakan untuk menerapkan dan menjalankan bentuk teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada contoh bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi ini adalah sistem komputerisasi untuk mengelola administrasi, data pasien, keuangan, farmasi, dan layanan medis secara terintegrasi. Nah, contoh instrumennya itu ada 3, yaitu Electronic Health Record atau EHR. EHR ini adalah rekam medis pasien dalam bentuk digital yang berisi data kesehatan lengkap, terintegrasi, dan dapat diakses lintas fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh dari EHR sendiri yaitu ada Epic System, Cerner, OpenMRS, dan vMedis. Yang kedua yaitu ada Radiology Information System atau RIS. RIS ini adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola data radiologi, mulai dari pendaftaran pasien, jadwal pemeriksaan, penyimpanan gambar, hingga pelaporan hasil radiologi. Contohnya yaitu adalah Carestream RIS, Siemens Simoring, dan Paxera RIS. Dan yang ketiga ada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS, adalah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan proses administrasi, manajemen, dan pelayanan klinis rumah sakit secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan. Contohnya itu ada vMedis, SIMRS Open MRS, dan ada Kimia Farma SIMRS. Bentuk dan instrumen yang kedua yaitu ada aplikasi telemedicine dan telehealth. Aplikasi ini merupakan layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi informasi yang memungkinkan konsultasi, diagnosis, monitoring, hingga terapi pasien tanpa harus bertemu langsung dengan tenaga medisnya. Contoh instrumennya itu ada telekonsultasi, yang merupakan layanan konsultasi jarak jauh antara pasien dengan tenaga kesehatan melalui video call, chat, atau aplikasi khusus. Contohnya ada Halodoc, Alodokter, dan Good Doctor. Yang kedua ada telepatologi, adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mengirimkan gambar jaringan atau hasil patologi sehingga dapat dianalisis oleh dokter spesialis. Contohnya ada Aperio e-patologi atau LEISA, lalu ada Philips IntelliSight Pathology Solution. Lalu yang ketiga ada Mobile Health atau mHealth, adalah penggunaan perangkat mobile atau smartphone, tablet, atau wearable untuk mendukung pelayanan kesehatan seperti aplikasi pemantauan kesehatan, reminder obat, dan edukasi pasien. Contohnya ada Google Fit, ada Samsung Health, lalu ada Mobile JKN.
Bentuk dan instrumen selanjutnya yaitu ada perangkat medis digital dan wearables, yaitu alat kesehatan yang dilengkapi sensor digital dan dapat dipakai atau digunakan untuk memantau kondisi kesehatan secara real time. Instrumennya yang pertama ada smartwatch and fitness tracker. Ini adalah perangkat wearable pintar yang dapat merekam aktivitas fisik, detak jantung, kualitas tidur, hingga kadar oksigen darah. Contohnya ada Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, dan Xiaomi Mi Band. Yang kedua ada digital blood pressure monitor. Ini adalah alat ukur tekanan darah elektronik yang memberikan hasil cepat, akurat, dan dapat terhubung ke aplikasi kesehatan. Contohnya ada Omron Evolve. Lalu yang ketiga ada Smart Inhaler. Adalah inhaler berbasis sensor digital yang membantu pasien asma atau PPOK dengan memantau frekuensi penggunaan serta mengirim data ke aplikasi untuk evaluasi ke dokter. Contohnya ada Propeller Health Inhaler, ada Aderium Smart Inhaler. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI and Medicine Learning. Adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menganalisis data kesehatan, belajar dari pola, dan memberikan rekomendasi untuk diagnosis maupun terapi. Contoh instrumennya yaitu adalah Computer Aid Diagnosis atau CAD, adalah sistem berbasis komputer yang membantu dokter dalam mendeteksi penyakit, misalnya kanker, kelainan radiologi, dan lain-lain, dengan menganalisis hasil pencitraan medis. Contohnya ada Lunit Insight, ada Zebra Medical Vision, dan ada iDoc. Selanjutnya ada Predictive Analytics, adalah analisis data kesehatan untuk memprediksi risiko untuk kemungkinan terjadinya suatu kondisi medis di masa depan. Contohnya ada Epic System Predictive Model, ada Health Catalyst, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada chatbot medis, adalah asisten virtual berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan kesehatan, memberikan edukasi, hingga membantu trace pasien secara otomatis. Contohnya ada Boy Health, ada Health, Babylon Health, dan chatbot Halodoc. Untuk bentuk dan instrumen selanjutnya ada Big Data dan Analitik Kesehatan. Adalah pengelolaan dan analisis data kesehatan dalam jumlah sangat besar, beragam, dan real-time untuk mendukung penelitian, diagnosis, pengambilan keputusan, serta kebijakan kesehatan. Yang pertama ada data warehouse kesehatan, adalah gudang data terpusat yang menyimpan berbagai informasi kesehatan dari banyak sumber. Bisa dari rekam medis, laboratorium, farmasi, dan klaim asuransi, agar bisa diolah dan dianalisis secara terpadu. Contohnya ada Oracle Healthcare Data Warehouse, ada Microsoft Azure Health Data Service. Selanjutnya ada Population Health Analytics, adalah analisis data kesehatan berbasis populasi untuk mengidentifikasi tren penyakit, faktor risiko, dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Contohnya ada Exploris, ada Optum Population Health Analytics. Yang selanjutnya ada Real World Evidence atau RWE, adalah bukti klinis yang diperoleh dari data kesehatan nyata di lapangan, misalnya dari rekam medis elektronik, dari registrasi pasien, dan dari klaim asuransi, untuk menilai efektivitas pengobatan dalam praktek sehari-hari. Contohnya ada Flatiron Health, ada IQVIA RWE Solution. Bentuk dan instrumen selanjutnya yaitu ada manajemen administrasi dan layanan pasien. Adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses administratif dan meningkatkan kualitas layanan pasien di fasilitas kesehatan. Instrumen yang pertama ada sistem antrean online, adalah aplikasi digital untuk pendaftaran dan penjadwalan layanan kesehatan sehingga pasien bisa mengurangi waktu tunggu di rumah sakit atau klinik. Contohnya ada Mobile JKN, ada Siranap Kemenkes, ada anjungan pendaftaran mandiri atau PM di rumah sakit. Selanjutnya ada Kartu Kesehatan Digital atau IKTP Kesehatan. Adalah identitas elektronik pasien yang menyimpan data medis secara terintegrasi dan dapat digunakan untuk akses layanan kesehatan di berbagai fasilitas. Contohnya ada BPJS Kesehatan Digital Card, ada IKTP Kesehatan Estonia. Selanjutnya ada chatbot pelayanan rumah sakit.
adalah asisten virtual berbasis AI yang membantu pasien memperoleh informasi jadwal dokter, ketersediaan kamar, prosedur layanan, hingga pendaftaran secara otomatis. Contohnya itu chatbot WhatsApp RSUD Dr. Sarjito, ada chatbot Halodoc, dan ada chatbot SehatQ. Selanjutnya ada robotika medis. Adalah pemanfaatan teknologi robot dalam bidang kesehatan untuk membantu prosedur medis, rehabilitasi, hingga pelayanan pasien dengan lebih presisi, aman, dan efisien. Yang pertama ada robot bedah. Adalah robot yang membantu dokter dalam melakukan operasi dengan presisi tinggi melalui teknik minimally invasive surgery. Contohnya ada Da Vinci Surgical System. Yang kedua ada robot rehabilitasi, adalah robot yang digunakan untuk membantu pasien dalam terapi fisik dan pemulihan fungsi tubuh setelah cedera atau stroke. Contohnya ada Rewalk Exoskeleton dan Lokomat. Yang ketiga ada robot perawat, adalah robot yang mendukung perawatan pasien sehari-hari seperti membantu mobilitas, mengingatkan jadwal obat, atau mendampingi pasien lansia. Contohnya ada Paper Robot dan Robier. Selanjutnya ada blockchain dan keamanan data kesehatan, yaitu pemanfaatan teknologi blockchain dan sistem enkripsi untuk menjaga integritas keamanan serta kerahasiaan data pasien dalam layanan kesehatan digital. Contoh instrumen yang pertama yaitu blockchain untuk rekam medis. Adalah penyimpanan data medis pasien dalam jaringan blockchain sehingga data lebih aman, transparan, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya ada medical chain. Yang kedua ada smart contract, adalah kontrak digital berbasis blockchain yang dieksekusi otomatis untuk mendukung transaksi atau pertukaran data kesehatan secara aman tanpa pihak ketiga. Contohnya ada Burst IQ. Yang ketiga ada sistem autentifikasi. Yang ketiga ada sistem autentikasi dan enkripsi tingkat tinggi. Adalah teknologi keamanan digital, misalnya biometrik, two-factor authentication, dan enkripsi end-to-end, yang melindungi akses data kesehatan dari kebocoran atau penyalahgunaan. Contohnya ada HIPAA, Compliant Encryption, dan Okta Healthcare Authentication. Dan untuk instrumen bentuk dan instrumen yang terakhir adalah riset dan bioinformatika. Adalah penerapan teknologi informasi untuk mengelola, menganalisis, dan memodelkan data biologis seperti DNA, protein, dan metabolit guna mendukung penelitian serta kedokteran presisi. Untuk instrumen yang pertama yaitu Genomic Information System, adalah platform digital yang menyimpan, mengolah, dan menganalisis data genom manusia atau organisme lain untuk penelitian genetik. Contohnya ada Ensemble Genome Browser. Dan yang kedua ada Proteomics and Metabolomics Database, adalah basis data yang berisi informasi tentang protein, enzim, dan metabolit untuk mempelajari mekanisme penyakit serta pengembangan obat. Contohnya ada UniProt. Yang ketiga yaitu Molecular Modeling Software, adalah perangkat lunak untuk memvisualisasi dan memprediksi interaksi molekul seperti DNA, protein, dan obat dalam penelitian biomedis dan farmasi. Contohnya ada PIMOL, Autodoc, dan Chimera. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.